Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Makan nasi di hari raya. Cakep. Makannya sama mertua. Iya. Selamat pagi semua, semoga sehat dan bahagia. Iya. Saya paling bahagia hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Pagi ini di acara yang spesial, sangat ditunggu-tunggu setiap bulannya, yaitu di acara Ngeker, ngobrol bareng apoteker. Hari ini sangat spesial karena MC Ngeker ada saya. Perkenalkan, saya Yuda Ramadhani Susanto, dan bersama dengan senior MC Ngeker kita, suhunya Ngeker, ada Bapak Darmawan AMD. Selamat pagi Bapak Darmawan. Selamat pagi Yuda. Aduh, aku serasa jadi pembicara ya. Padahal MC juga. Aku bahagia sekali Yuda hari ini. Ya kan? Biasanya saya ngobrol-ngobrol dewe, takut-takut dewe kan. Tanya-tanya sendiri, ya ngomong-ngomong sendiri. Sekarang punya tandem, ya kan? Ya beautiful gak ini ya? Alhamdulillah. Ini mohon bimbingannya Bapak Darmawan untuk menjadi MC. Saya tidak ingin berusaha menyaingi, tapi ingin belajar. Oke. Sama-sama kita belajar. Nanti teman-teman semua yang pengen belajar, ayo kita datang ke sini ya. Mau jadi pembicara mau jadi MC juga ya. Nanti tinggal kan tadi kan bimbingan kan, berapa SKS nanti? Satu SKS-nya berapa tinggal itu kan? Enggak ya, oke. Di pagi hari ini yang paling spesial itu narasumber kita. Betul. Acaranya ini apa? Ayo. Acara Ngeker ini narasumbernya ada dua. Ada apoteker Agatha Natalia MSc, dan yang paling spesial juga ada Ibu Arifah AMF. Selamat pagi Ibu Agatha. Selamat pagi Ibu Arifah. Ibu Agatha sehat? Sehat. Keluarga di rumah juga sehat ya? Alhamdulillah. Kalau Ibu Arifah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini juga sangat spesial Mas. Spesial. Kita ini pakai baju adat Jawa ya. Ini saya pakai kutu baru, Mas Darmawan pakai kutu lama. Kutu lama. Bukan kutu kompret ya. Ini kutu lama. Kutu lama ini masih dalam rangka memperingati Hari Kartini ya Mas ya. Hari Kartini. Tanggal berapa Mbak itu? Tanggal 21 April. Iya, benar. Dari farmasi berarti kita mengucapkan selamat Hari Kartini. Iya, selamat Hari Kartini untuk Kartini hebat di instalasi farmasi dan tentunya dari Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH yang tulus melayani sepenuh hati. Ya, di pagi hari ini berarti sudah bergabung dengan dua narasumber hebat kita. Iya, teman-teman Sobat Ngeker, persiapkan sebanyak-banyaknya pertanyaan yang harus kita gali dari narasumber yang pastinya banyak sekali manfaatnya, gitu ya. Tema hari ini apa nih Mas? Tema hari ini tuh karena kita itu biasanya di Poli Rawat Jalan memerlukan waktu antri yang cukup perlu waktu di situ. Tapi sebelum itu kan kita punya dua narasumber hebat. Siapa sih beliau? Yang pertama, siapa? Apoteker Agatha Natalia Prihapsari, Master of Science. Beliau salah satu klinisi hebat di Rumah Sakit Dr. Adiatma. Luar biasa. Beliau aktif juga di organisasi Himpunan Seminar Farmasi Rumah Sakit. Di PIT tahun 2024 juga panitia di situ dulu. Wow, luar biasa. Panitia satu itu. Yang kedua, beliau juga seorang praktisi mengajar di salah satu universitas terkemuka di Kota Semarang. Wow, luar biasa. Universitas Negeri Semarang, UNES. Benar-benar spesial ya Mas ya, narasumber pagi ini ya. Yang sudah ikut berandil. Terus yang ketiga ini pemerintah unggul jatuhkan. Enggak. Yang ketiga, beliau juga ahli di bidang farmakoterapi. Wow, luar biasa. Hebat sekali. Tetapi beliau ternyata sering memberikan studi kasus kepada mahasiswa-mahasiswanya. Banyak ujiannya. Yang penting tidak perlu kita ragukan kalau beliau memang sebagai
nanti kita tanya ya, beliau sebagai apa di farmasi rawat jalan. Ya, Terus juga itu dari segi apotekernya. Kalau dari segi istimewanya lagi, beliau juga suka mendesain ruangan. Wow, desain interior. Desain interior. Wah, luar biasa. Di Pinterest itu dia sampai melihat itu mendesain kamar mandi yang cantik seperti apa. Iya betul. Untuk kamar mandi rawat jalan. Buat rawat jalannya. Speknya kecil dulu ya. Iya. Oke, itu ya, yang kedua, tidak kalah hebatnya. Apa itu, Mas? Kalau ini suhu. Oh, susu. Saya tidak berani tadi sebenarnya. Waktu saya PKL di sini, waktu saya sekolah SMK itu dulu. tahun berapa, Mas? 2004. Oh, 2004. Beliau sudah dirawat jalan. Senior, salah satu senior yang disegani. Oh iya. Berarti ada ketika ditakuti. Disegani. Tidak seperti itu ya, Mas? Tidak seperti itu ternyata. Setelah kenal, beliau care dan terhadap kita juga menyayangi semua TTK yang ada di rumah. Bisa merangkul. Merangkul, betul. Iya, betul. Beliau, Mbak, kalau saya manggilnya Mbak ya, Iya. Mbak Arifah, Saya ahli juga manggilnya masih Mbak. Iya, ahli media farmasi. Iya. AMF, iya Mbak, AMF tapi ya, Mbak Andir AMF ya, gelar yang ahli media farmasi. Nah, kalau ini juga tidak kalah hebat. Beliau juga sebagai penilai kompetensi tenaga vokasi yang ada di Jawa Tengah. Wow, luar biasa. Iya. Memang sangat spesial. Kita harus hati-hati. Hati-hati. Kalau kita dinilai yang sama ya. Ya, sudah bawa kertas untuk nilai. Ya, pertanyaannya angel, wah bahaya nilainya jadi. Kode Mbak Arifah. Ya, kita sudah bersama kita berdua ini ada apoteker, ada tenaga vokasi dari farmasi rawat jalan. Mas Rizko minta tolong tadi judulnya, aku lupa. Oke lah, antrian obat lama yang penting aman. Oh, beneran ya, sudah Pas belajar. magang hari ini saya berpanjang. Pas Apal-apal, judulnya apal. Ya, antrian obat lama. Iya, ini tentunya yang kita bahas di sini. Kalau kemarin di rawat inap, ini di rawat jalan. Oh, antrian obat itu kan sebenarnya itu merupakan proses di mana pasien menunggu giliran ya Mbak untuk mendapatkan resep obat yang sudah disediakan oleh farmasi. Sebelum pasien itu mendapatkan obat yang diserahkan apoteker dan diberikan edukasi, itu alurnya bagaimana Mbak? Yang awalnya masukin resep ke farmasi rawat jalan itu alurnya gimana Mbak? Mungkin kan ada teman-teman sobat ngeker yang belum tahu alurnya, bisa dijelaskan. Jadi seringnya itu pasien masih nyasar. Ke itu belakang yang kafetaria. Bisa jadi. Ini karena alamat palsu. Jangan nyanyi ya. Jadi pasien itu datang sudah ke instalasi farmasi rawat jalan, tapi menanyakan farmasinya mana gitu. Sebenarnya sudah tertera jelas instalasi farmasi loket F1 penerimaan resep. Nah, tapi mungkin pasien lebih mantap untuk bertanya langsung pada petugas. Jadi sudah sampai situ. Apoteknya mana? Apoteknya mana? Padahal di belakang tuh tulisannya sudah besar ya Mbak, farmasi gitu ya. Belum ada tulisan. Instalasi farmasi di depan. Di sana ada loket F1 penerimaan resep. Tapi sudah diarahkan, tapi mungkin belum terlalu jelas. Akhirnya bertanya langsung pada petugas. Alurnya pasien dari poli langsung ke loket F1 untuk menyerahkan resep. Kalau sekarang bukan resep ya, karena resep kita sudah online, elektronik. Jadi pasien datang ke farmasi itu dengan membawa slip pendaftaran itu sekarang jadi satu. Jadi itu untuk mendaftar juga sebagai kartu kontrol. Jadi menyerahkan di situ, kumpulkan kemudian oleh teman-teman TPK akan diberi nomor. Ada dua macam resepnya ya, ada racikan dan non racikan. Racikan itu adalah resep yang di dalamnya ada obat-obatan yang harus diracik menjadi satu dalam bentuk kapsul, puyer, atau salep ya, betul, racikan salep. Nah itu. Kemudian kalau non racikan atau kode P itu paten ya. Itu kode, jadi kode nomornya ada P sama R. P itu paten, kemudian R itu racikan. Kalau paten berarti obatnya tidak ada yang diracik,
Kalau R berarti racikan obat tersebut harus disiapkan dulu melalui proses racikan. Kemudian setelah di nomor, pasien menunggu di loket F1 untuk menunggu nomornya dipanggil. Setelah nomornya dipanggil, baru kita akan memberikan obat. Pasien taunya sebatas itu tuh wajahnya kita. Masukkan resep, dapat obat. Ada juga kadang yang setelah masukkan slip itu, tiba-tiba langsung ke loket F2 untuk obat saya mana. Ternyata di dalam itu banyak sekali prosesnya ya. Betul sekali. Jadi banyak proses harus yang lebih banyak di situ yang setelah dilakukan. Nggak telaah, kita harus pengambilan obat, kita harus mencocokkan label, etiket dan lain-lain kan itu masuk di proses di dalamnya ya. Dan itu kemungkinan pasien kan masih ini apa sih kok di dalam lama? Dalam gua lama ya. Kita itu melakukan proses di dalamnya itu kan sampai seribet itu ya. Jadi dan itu membutuhkan tidak hanya satu orang ya Mbak ya, satu petugas ya, dan membutuhkan ada petugas label sendiri, petugas pengambilan obat sendiri begitu ya. Tapi itu nggak ditangkap polisi, Mbak. Kenapa ditangkap polisi, Mbak? Kemarin apotek jual obat racikan, ditangkap polisi. Ini kita sesuai dengan resep. Oh, sesuai dengan resep. Saya kira itu jual obat racikan kan. Siapa tahu ada yang dengar polisinya bisa ditangkap itu. Tidak, kita melayani sesuai resep Secara resep dokter ya. Tapi udah nggak bawa resep lagi. Tidak ada. Berarti sudah menggunakan electronic prescribing. Berarti sudah untuk tulisan yang sangat bagus sekali itu. Sudah tidak zaman. Oke. Kalau untuk waktu tunggu atau respon time biasanya untuk pelayanan obat non racik atau racikan itu kira-kira berapa lama Bu Agatha? Tidak tertera juga ya, pasien mungkin banyak akan tertulis ini loh racikan itu kurang dari 60 menit standarnya. Kemudian untuk non racikan itu kurang dari 30 menit gitu. Jadi karena kan farmasi rawat jalan itu adalah puncaknya pasien. Saya udah datang nih di rumah, karena kan di sini pasiennya itu dari jauh-jauh ya Mbak, di tempatnya Mbak Arifah ini yang dari gunung. Kalau itu mana Jawa Barat. Jawa Barat dekat ya. Jauh. Saya udah dari jam 6 di sini, puncak-puncaknya harus nunggu antrian di pendaftaran, antrian di poli, dokter yang belum mulai praktek karena mereka harus pagi-pagi untuk mendapatkan nomor yang pertama. Kemudian di farmasi juga harus menunggu lagi. Nah, puncak-puncaknya capek terakhir kan di farmasi. Jadi kadang ada beberapa pasien yang banyak kan pasien kita sudah sepuh-sepuh, sudah capek ya karena sudah pagi dari rumahnya yang jauh gitu. Jadi ya ada yang marah lah, ada yang apa, itu sudah makna setiap hari aja. Tapi kan sayang sama pasiennya ya. Atau ini Bu, mungkin apa yang kita dari mulai setelah penggunaan besar kan kita harus ada telaah nih. Dari apoteker tuh telaah itu kan nggak hanya langsung obat dibaca, itu kan harus beliau itu melakukan retriesinya. Terus kalau memang ada yang dikonsulkan ke dokter, apa yang harus dikonsulkan, nah seperti itu kan proses dari kita juga ya, dan membutuhkan waktu pastinya itu yang kan kita untuk memastikan obat ini benar atau obat ini memang layak dan memang bisa untuk diberikan oleh pasien. Dan kan itu harus melalui beberapa tahap yang kita lakukan seperti itu. Tahap. Ini sekarang kita tanya apoteker, tahapan apa yang ada di dalam gua itu tadi? Di dalam gua apa? Farmasi rawat jalan itu. Kalau dulu kan panjang kan, itu lorong. Kalau sekarang gua kecil. Iya. Di dalam. Kalau sekarang kan di Selasa itu rawat jalan itu obatnya di sini kak, di dalam gua kecil gitu. Tahapan yang dilalui seorang apoteker di dalam gua. Iya. Farmasi rawat jalan itu apa saja? Terus nanti tahapan tenaga vokasi di situ apa saja? Mungkin dari Mbak Kata dulu ya. Iya. Oke. Nanti bisa ditambahkan juga dengan Mbak Rima tentang. Nanti alur yang pasien ya. Iya, itu maka harus ambil sampai nomornya dipanggil, melihat di layar monitor yang tersedia. Gitu. Kalau untuk alurnya kita SOP kan ada SOP tuh. SOP-nya setelah pasien masukkan resep, diberi nomor oleh petugas, nomor antrian, kemudian apoteker tuh harus menelaah.
menelaahnya lebih mudah ya, karena kan dulu tulisan dokter tidak bisa terbaca, sekarang sudah dimudahkan dengan e-prescribing. Kita menelaah berdasarkan, kalau untuk pasien BPJS kita harus melihat apakah sesuai dengan retriksi Fornas, formularium nasional, sesuai retriksi formularium rumah sakit. Nah, itu yang harus dijalankan gitu. Kalau kita sih karena sudah setiap hari sudah hafal, sudah lebih hafal telaahnya bagaimana ya. Kemudian teman-teman TPK juga sudah hafal, kalau misalkan kami ada terlewat diingatkan. Udah sampai pakai ceker-ceker juga ya, karena udah hafal ya. Interaksinya kan udah hafal. Oh ini ini sekali. Tetap buka. Oh tetap buka, saya kira udah perlu ceker. Iya. Itu alurnya menelaah resep berdasarkan formulir rumah sakit dan formularium nasional. Kemudian konsul dokter nih yang kadang agak kesulitan ya, mungkin dokternya memang lagi sibuk karena praktek. Kita akhirnya menghubungi lewat HP beliau, WA, telepon, itu yang memakan waktu yang lama. Harapannya kan proses telaah itu atau permasalahan yang ada itu clear pada saat apoteker melakukan telaah. Jadi nanti ke belakangnya teman-teman enak gitu loh. Setelah ditelaah, resepnya clear, sudah oke, bisa diberikan apa saja. Kemudian di-entry oleh teman-teman TPK. Nah, proses entry-nya pun tidak semudah nge-entry langsung, tidak. Gitu. Jadi memang harus teliti, dilihat tuh di resep yang setelah kita bagaimana, apa input jumlahnya harus sesuai, kemudian obat yang kronis harus di-checklist, non-kronisnya bagaimana. Nah, itu teman-teman TPK keahliannya lebih ahli di situ. Kalau jujur saya kalau untuk entry tidak terlalu menguasai, teman-teman TPK yang sangat lihai untuk sesuatu teknis ya, karena teknis benar-benar di manual tenaga vokasi. Tetapi itu tadi saat telaah resep sudah ada di sistem. Ya, input kan merupakan pemasukan mengentry atau memasukkan data tersebut. Dari tenaga vokasi sendiri Mbak, itu yang dilakukan kan proses input tadi. Kesulitan atau mungkin yang memerlukan kendala ya saat mau input itu kok butuh waktu atau butuh tadi asupan ya kan, siapa tahu pada saat input lapar kan butuh asupan ya. Mungkin Mbak Arifah yang senior di untuk proses asupan loh. Asupan loh. Kayaknya kemarin waktu ini narasumber yang kemarin ada. Oh iya, nanti ada loh. Cariin Mbak Mas Yanto nanti. Mas Yanto gitu nanti masuk ya. Untuk apa, kalau di dalamnya setelah itu kan prosesnya lebih ke teknis ya. Teknis, setelah ditelaah input ya. Input data itu kita masukkan sesuai yang order resep yang ada yang masuk. Dan di situ kita kan setelah dari telah apoteker, kita kan melihat berapa sih jumlah yang harus diberikan, kita harus menyesuaikan lagi jumlahnya. Terus kemudian aturan pakainya, di situ kita ada yang sebelum makan, ada yang sesudah makan, atau yang kemudian 1 jam sebelum makan. Nah seperti itu kita harus menyesuaikan lagi, itu harus menginput data. Terus kemudian setelah itu selesai akan muncul label. Nah dari label itu baru kita bisa mengambilkan obat. Ambil obat sesuai yang ada di resep. Itu aja kita harus benar-benar teliti, karena di situ obat kan ada miligramnya, seperti misalkan amlodipin. Itu kita kan ada yang 10 mg, ada yang 5 mg. Nah, kita harus benar-benar membaca yang kita berikan, yang kita ambilkan itu berapa, sampai seperti itu. Dan itu obat di kita itu kan ada banyak sekali ya, sampai ribuan ya Bu ya. Sampai berapa lapis berarti? Sampai banyak, jadi kita kan harus benar-benar teliti pengambilannya. Setelah dari pengambilan kita harus melakukan labeling. Labeling itu juga di situ ada double check lagi apa yang harus kita berikan. Kita melakukan lagi labeling untuk apa? Double check 1 dan 2 orang. 2 orang yang berbeda untuk labeling seperti itu. Jadi nanti sebelum penyerahan obat kita sudah memastikan benar tidak obat yang kita berikan sesuai dengan resep dari dokter seperti itu. Kalau obat racikan biasanya itu nanti apoteker yang menghitungkan waktu saat telah obat gitu juga ya. Jadi tadi telah selain sesuaikan dengan format dan forkit, kita juga menghitung dengan cepat komposisi yang ada dalam racikan itu. Jadi teman-teman TPK nanti tinggal mengentry
jumlah yang dibutuhkan berapa. Kalau Bu Arifah, kalau yang untuk obat racikan sendiri, untuk petugas yang mengambilkan dan yang meracik itu apakah berbeda? Tetap berbeda. Kita akan melakukan double check seperti setelah dihitung pun kita harus melakukan hitung ulang untuk memastikan benar nggak yang dihitung itu bukan untuk koreksi ya, tapi untuk memastikan lagi benar nggak perhitungannya. Dan untuk pengambilan obatnya misalkan harus diambil 3 atau 2,5, kita harus benar-benar sesuai itu, karena nanti untuk itu kan dosis kecil ya, sudah misalkan untuk buyar atau anak-anak kan itu nanti misalkan kelebihan dosis kan juga bahaya seperti itu. Jadi tetap ada double check dengan 2 orang yang berbeda sebelum kita berikan ke reseptir. Di sini untuk yang meracik obat itu kan kita ada reseptirnya juga. Ya berarti itu, maka dari itu sobat ngeker yang di rumah perlu diketahui tenaga vokasi di rawat jalan harusnya banyak. Iya, kenapa? Tadi alurnya banyak ya. Apoteker telah TTK ada, ngentri, keluar etiket, ngambilin obat, pakai double check lagi. Ya kan apotekernya baru 1, TTK 3 kerjanya. Iya. 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 Itu memang tahapan-tahapan yang perlu dilalui. Ya, memang banyak sekali ya ternyata tahapan-tahapan di dalam gua yang mungkin tidak terlihat di luar. Keriuhan-keriuhan yang di dalam, pada saat ambil obat ternyata obatnya habis. Telepon ambil dulu ya. Itu juga jadi kendala. Iya, itu seperti dulu siapa Mbak? Itu salah satu kepala instalasi di negara Konoha, Mbak. Waduh, iya, Konoha itu. Pak? Dulu pernah kayak obat paten, aku bilang gitu tuh Mbak, dimarahin. Sudah nggak paten itu, namanya brand. Iya itu. Jadi gimana ya? Kok ada obat paten, nomor paten, tadi kan RAC, P paten. Habisin dia kan dimarahin kepala instalasi negara Konoha. Iya. Tapi kepala instalasi kita tidak ini. Aman. Saya kepala instalasi juga beliau selaku ketua instalasi Jawa Tengah kan, orang terpandang di Jawa Tengah ya untuk farmasi rumah sakit ya. Jadi ya nggak mungkin kan rumah sakit kita ya. Karena rumah sakit kita itu udah terkenal hebatnya, banyak orang-orang hebat di situ. Iya. Mungkin silakan Mbak Hilda tanya lagi sebanyak-banyaknya. Kerjanya apa Pak? Kok kerja terus saya? Kan sini bridging. Jadi kan saya punya co-host ya, nanti co-hostnya jadi host. Saya nanti ditiburin. Ini saya sudah banyak sekali menyiapkan pertanyaan yang pastinya nanti itu setiap jawabannya akan sangat bermanfaat. Tentunya informasi ini sangat diperlukan untuk sobat-sobat ngeker, sobat Adiatma yang ada di rumah. Ini terus mau tanyanya lagi ya. Apa lagi? Kira-kira tuh faktor-faktor apa yang mempengaruhi waktu tunggu? Berarti kan tadi selain jumlah pasien, berarti ketersediaan tenaga farmasi dan sistem pelayanan yang ada ya Mbak? Tadi sudah di-cut ya. Untuk jumlah pasien tiap harinya di rawat jalan itu sampai seberapa banyak? Ya ini menjawab kenapa sih ngeker kita hari ini pagi? Ini sombongnya mau dikeluarkan dulu. Mohon maaf sebelumnya Mas Rizko dan tim. Kita pagi karena memang kalau hari Kamis itu ramai ya. Jumlah pasien kita rata-rata harian itu sekitar 250-300. Paling banyak itu 300-an. Karena poli kita bukanya dari jam pendaftaran jam 7 pagi sampai setengah 4 sore gitu. Setengah hari ya, setengah 4 sore, jumlah pasien kurang lebih sekitar itu. Farmasi rawat jalan saja ya, karena ada farmasi yang rawat jalan yang lain juga. Nanti kedepannya kan nanti ada jantung, ada. Itu juga di bawahnya farmasi rawat jalan. Kita satu tim. Ya, timnya apa saja sih? Jadi ada farmasi, kami menyebutnya farmasi rawat jalan reguler. Reguler itu di poli penyakit dalam di bawah sini. Yang itu tadi, yang itu saya instalasi farmasi tadi. Untuk instalasi farmasi, kemudian ada farmasi jantung, farmasi Nusa Indah, farmasi rawat jalan eksekutif. Jadi ada 4 farmasi rawat jalan, reguler, jantung, Nusa Indah, dan eksekutif. Gitu. Jadi, tapi memang kita pagi kumpulnya untuk briefing pagi di farmasi rawat jalan, posnya di situ kita. Jumlah pasiennya
ya itu derajat kurang lebih 250 sampai banyak itu 300 ya Mbak. 100 kali jantung. Jantung 80-an, 80 kalau pas rame sekali itu bisa sampai 90, 85-90 ya pernah ya. Ya boleh 2 orang waktu dulu, hanya 2 orang. Wah hebat. Sekarang sudah tambah 1, sudah ada tim lagi yang masuk, jadi ibu badannya sudah bisa terbagi. Gak pengen tambahin lagi. Mau ini Boleh Mas? nggak ya? Iya. Mau daftar Mas? Enggak, saya mau ke gudang. Mau ke gudang? Iya, request-nya gudang lah. Request. Mau nemenin Pak Bro. Oh gitu ya. Kan Pak Bro sebagai itu loh, senior kami, saya di sebelahnya Pak Bro. Iya. Ngapain? Nemenin ngobrol. Oh nemenin. Enggak lah, gudang sibuk juga. Ini kita ada berduka juga. Kita berduka atas meninggalnya ibu dari Ibu Tumini. ya ibu teman tenaga vokasi kita yang bidang farmasi. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunda ya. Oke, kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang Mas Darmawan ada pertanyaan nggak? Lah, ini aku ya banyak. Ya. Tadi polinya kan poli. Rawat jalan itu ada jantung, ada yang di sini Nusa Indah eksekutif ya, eksekutif. Terus di sini apa sih yang membedakan? Kok ada yang eksekutif, yudikatif, ada yang Enggak, oh bukan ya, beda. Ada juga yang di sitostatika juga Mas. Oh iya. Rawat jalan ya. Oh, maaf Bu, bagusin. Ya. Yang membedakan tadi kalau farmasi rawat jalan reguler itu ada di bawah sini ya Mbak. Polinya ada poli penyakit dalam 1, 2, 3, poli saraf 1, 2, poli THT, mata, kulit, terus anak, paru, jod, kusta. Nah itu di farmasi rawat jalan reguler ya, itu reguler di lantai 1. Fisioterapi, Ya, termasuk ya pelayanan sekretariat. kalau yang di Nusa Indah, Mbak? Terus khusus untuk pasien Bedah. semua bedah. Kecuali pada onkologi ya. Iya, Onkologi di atas. Apalagi di sitostatika, farmasi sitostatika, kemudian di farmasi, namanya farmasi jantung khusus untuk poli jantung. Poli jantung, kalau eksekutif itu semua poli ada untuk pasien umum. Oh, oke. Tapi biasanya nggak bisa ya, eksekutif ya. Umum. Oh, harus saja. oke. Karena tadi ya, dulunya sendiri ya. Yang Lu kan eksekutif. Saya No, iya. Kata, kan ini banyak pasien yang ada mengantri obat. Itu semua pasien benar-benar obatnya yang diantri itu diambil atau mungkin diambil keesokan harinya atau ada nggak sih Bu Agatha yang seperti itu? Wah, ada, betul-betul. Jadi kebetulan terima kasih Hilda mengingatkan. Sama-sama. Hebat kan hostnya? Besok naik host sendiri. Ya, semangat banget. Ada, jadi ada beberapa pasien yang mungkin waktunya sedikit untuk menunggu obat gitu. Bisa diambil besok kita akan memberikan lembaran untuk pengambilannya. Itu bilangnya mau diambil besok saat apa? Saat memberikan resep. Oh, memasukkan resep. Ya, jadi Oh, pasien terus sudah enggak tadi masukkan slip Masih pendaftaran slip ya. pendaftaran. Oh ya, sudah pendaftaran. Tadi langsung bilang ini obatnya mau saya ambil Mbak, sama besok ambil gitu. besok, gitu. Karena tidak bisa menunggu, jadi kita berikan form pengambilan besok, tapi kita masuk pengambilan hanya 2 hari saja. Jadi lebih dari itu kita akan hari kedua kita akan menghubungi pasien, mengingatkan kembali Bu, ini obatnya yang kemarin 2 hari yang lalu belum diambil, silakan sudah diambil. Karena kalau terlalu lama di situ kita takutnya pasien minum obat apa gitu. Kalau untuk jam pengambilannya ada jam-jam tertentu atau bebas gitu Bu Agatha? Sebaiknya di bawah jam 8:30 pagi, kita ada keterangan 8:30. Karena kalau terlalu siang pasien juga terlalu banyak, nanti ikut antrian. Kita akan mendahulukan pasien yang datang hari itu. Kalau untuk syarat pengambilan obat yang diambil keesokan harinya apa Bu selain stripnya itu? Slip itu sama harus menyebutkan seperti biasa identifikasi pasien, nama, tanggal lahir itu harus tahu. Harus hafal Ya, ya. gitu. Diambil besok. Terus ada juga ini kita pengiriman obat. Jadi ya. yang pengen makan di rumah ya. Ya, bisa. Nggak mau antri ya. Ya Bu, bilangnya kapan mau diantar obatnya gitu juga waktu pemberian slip ke farmasi gitu? Ya. Sama Tapi saja. kan pasiennya sudah hebat-hebat, pasien sudah Ya. mungkin merasakan Manfaat. Manfaatnya ya. CNE-nya.
manfaat pengantaran obat itu dia pasien dari poli langsung menuju ke loket F2. Oh, langsung ke Tadi F1, ini A1. F1 merah tuanya ya, merah tuanya. Saya jadi penyanyi Pak. Oh, berarti tadi itu loketnya ada F1, Iya. F2, F1 itu yang Penerimaan resep. Kalau yang F2 penerimaan obat. Kalau yang KTRL XO kotak-kotak. Itu tadi ya diambil besok atau obatnya dikirimkan melalui jasa kirim JSE. Iya. Nah, kalau jasa kirim tidak usah menunggu nomor antrian, tidak usah memberikan nomor antrian, tapi harus langsung ke loket F2. Kalaupun sudah terlanjur menunggu nomor antri, nah nomor antrian itu dibawakan ke loket F2 untuk mendapatkan edukasi terlebih dahulu dari apotekernya gitu. Jadi tidak langsung ke ke petugas pengantaran obat, tapi harus mendapatkan edukasi dulu. Walaupun diantar tetap mendapatkan informasi obat Iya, gitu ya. betul. Jadi, Dengan oleh apoteker. oleh apoteker. Oh, yang cowok ganteng di depan itu ya. Iya, betul. Saya jadi kepingin ke sana Mas. Oh, ya tadi berdua sama Pace Papua. Oh, dari Pace Papua tadi berdua. Iya, itu. Bapak catur. Kalau Ibu Agatha, kalau untuk biaya pengiriman dari pihak ketiga itu yang menentukan dari pihak ketiganya ya? Iya, itu ada MOU. MOU Jadi di ya. rumah sakit ada MOU. MOU itu me and you. Ya. Oh. Oke. MOU rumah sakit untuk biaya pengirimannya pun terjangkau. Ini yang penting. Ya. Kalau Mbak Rifa? Kalau yang untuk biasanya daerah kan Dalam kota dan luar kota ya. 10.000 gitu, jadi nggak terlalu mahal. Ya daripada emosi nungguin ya kan. Emosi itu Mas, emosi. Saya emosi lo nungguin pacarnya di itu ke kafetaria, kita duduk di sini nunggu obat nggak diajakin lagi emosi ya. Tapi Mbak Rifa, kalau yang untuk pasien yang benar-benar menunggu dan yang menggunakan jasa pihak ketiga itu banyakan mana Mbak Rifa kalau untuk sekarang ini? Sepertinya lebih banyak yang ditunggu juga. Tetap masih banyak yang ditunggu ya. Buru pengen Nanti, minum iya, obat ya. Betul. Jadi perhitungannya karena obatnya cuma pas habis. Mungkin karena kalau di Semarang itu kan ongkos kiriman 8.000. Ya. Keluar Semarang 10.000. Masih terjangkau Wah, sekali. aku kira 10.000 sampai 15.000, ternyata 8 sama. 8 dan 10. Oh, terjangkau. Iya, masih terjangkau sekali. Tapi dengan syarat harus ada nomor HP pasien. Oh, Iya, jadi kan supaya untuk memudahkan kurir juga pada saat pengiriman obat gitu. Banyaknya berapa pengiriman obat itu kurang lebihnya 80-an, ada pernah 100 lebih pasien. Berarti sepertiga juga merasakan manfaat. ya. Kalau Bu Agatha, untuk edukasi yang diberikan pada saat penyerahan obat itu berkaitan tentang apa saja Bu? Selain kegunaan obatnya itu, berarti waktu minumnya atau seperti apa? Iya, Bu? betul. Jadi waktu minum, terus kita juga menjelaskan apabila ada dari poli lain beliau mendapatkan obat tertentu, kita tanya obat kemarin masih ada atau tidak. Takutnya ada obat yang sama yang dikonsumsi langsung atau ternyata dari rumah sakit atau klinik yang sebelumnya masih ada. Kita menjelaskan edukasi cara minum obatnya, penyimpanan obatnya, juga ya. terus cara membuang obatnya, misalkan seperti insulin. Kita menjelaskan bahwa Bu, besok kalau pen insulinnya sudah habis atau ada jarum yang bekas, mohon dibawa lagi ke sini. Karena kita punya tempat khusus untuk buang jarum, itu ada safety box-nya, itu ada buang situ. Jadi kita memberikan edukasinya ya harus lengkap, indikasi, aturan pakai, cara simpan, cara buang. Lalu Bu, kalau semisal ini pasien tuh lupa dengan informasi yang tadi apoteker berikan, terus pasien ini bisa bertanya lagi nggak ke farmasi? Oh, itu konten yang kemarin itu. Oh gitu ya? Iya, lihat konten aja. Oh iya. Bisa ya berarti ya? Belum. Pak, jangan di-stop dulu dong, sudah semangat. Semangat Pak. Gimana ya caranya ya? Caranya gimana ini? Caranya bisa ya, tapi bisa ya? Bisa. Mungkin yang sobat ngeker kemarin nggak lihat Mas, Belum kelewatan, lihat. mungkin lagi ke toilet tuh. Mungkin beliau sedang ulang tahun hari ini. Oh iya. Siapa ini? Dia ulang tahun. Siapa ya? Siapa ya? Beliau apoteker
dokter Anda Sri Jumiani. Ibu Ani, selamat ulang Tapi tahun. saya yakin beliau itu sudah nonton kalau itu. Iya. Hari ini beliau ulang tahun, kemarin juga sebagai narasumber di sini bulan kemarin yang mengakhirkan saya. Saya kira sulit, ternyata beliau yang senang bercerita. Cerita ya. Iya, tadi informasi bila lupa tadi ya. Kayak mas-mas yang kemarin udah dijelasin sama kakak yang cakep, cowok cakep gak mau dia minta yang cewek. Oh, minta yang cewek. Lupa katanya. Itu ya, Iya. Iya, itu Agung. Iya, namanya Agung. Iya, namanya Agung bener. Iya. Gimana Mbak kalau lupa? Mungkin informasi sudah diberikan oleh apoteker, tetapi di rumah lupa, atau yang menerima informasi kakaknya, tetangganya, omnya, nah itu kan mungkin pastinya. Iya, bagaimana? Bisa menghubungi kami di Boba. Jadi ada platform dari farmasi, instalasi farmasi RSDA Boba, jadi belajar obat bersama apoteker. Itu bisa melalui WA, video call, bisa atau telepon, itu bisa kita layani 7x24 jam. Menanyakan apapun mengenai obat atau kalau tadi CNM tentang aturan pakai, aturan pakai, terus dikasih obat, kalau terluka obat bagaimana bisa kita fasilitasi melalui itu. Kalau tadi JNE 8.000, 10.000, ini Boba bayar berapa? Berapa ratus ribu? Wah, Free. luar biasa. Video call free. Iya, jangan apa-apa. Saya mau yang lain. Kayaknya Mbak Agatha. Mbak Jantul yang cantik, rambutnya pendek. Ya, itu tadi ya, berarti bisa melihat Boba. All about obat ya. Iya. Jamu racian yang beli di apotek lain juga mungkin kalau kita bisa boleh tidak ya. melulu mengenai resep yang diterima di sini. Ya, UTS mahasiswa gitu. Bisa silakan. Mungkin kasus tadi loh, kasus farmakoterapi pada dulu. Baca resep susah, kita boleh. Oh, boleh juga ya? Boleh. Pikirannya, tapi ada loh apotek atau apotek sebelah di luar sana bertanya tulisan dokter rumah sakit Adiatma. Ini bacanya apa? Masih bacanya apa ya? Teman saya juga banyak masalahnya masih kan dia tanya, Mbak ini coba tolong dibaca, ini bacanya apa? Elektronik di sana Pak. Oh, Kalau ada elektronik, tidak ada kesulitan. Ya, tidak ada kesulitan. Betul. Jadi jangan memberikan di sana, berarti di sini aja. Ada Di sini aja. Beli di sini Iya. aja. Terus informasi lagi, tadi kan sudah melewati telaah, entry, ambil dan double check tadi sampai diserahkan. Apa yang perlu disiapkan oleh seorang pasien untuk mendapatkan pasiennya? Misalkan tadi ada full jantung, sitostatika, terus itu kan ada mungkin, kok mungkin lah, kata-kata mungkin itu terngiang-ngiang di kepala saya, tentu dimarahin karena terlalu banyak ngomong mungkin. Saat pasien periksa ke rumah sakit dokter Adiatma, yang perlu disiapkan adalah obat dan lain-lain. Nah itu apa? Bantam mungkin mungkin lagi. Ya, yang perlu disiapkan. Memberi nomor ya Mbak, karena harus memeriksa kelengkapan. Biasanya kalau pasien itu setelah pemeriksaan dari dokter ya kan cuma kita untuk pengambilan obat. Di situ kita ada syarat apa sih yang harus disiapkan gitu. Kalau ada untuk pengambilan insulin, berarti kan harus ada hasil lab yang bisa 6 bulan terakhir itu masih bisa dipakai. Itu untuk pengambilan insulin seperti Bisodex, Sansulin, itu kita harus menyertakan untuk persyaratan dari BPJS, karena untuk pemberian insulin itu harus ada hasil dari A1C-nya. Terus kemudian untuk tenofovir itu juga harus ada yang hasil DNA-nya. Kemudian untuk pasien kronis itu kan kita memerlukan buku obat ya. Buku obat itu kita untuk mempermudah aja. Nanti kan di situ ada riwayat penggunaan obat yang kemarin, seperti untuk pemberian inhaler itu kan harus dengan alat atau tidak dengan alat, kita akan tercatat di buku seperti itu. Mungkin hanya hasil laboratorium, terus kemudian harus dipersiapkan karena kadang pasien di sini kan banyak yang sepuh ya.
beliau itu akan membawa semua hasil lab, semua hasil lab. Mbak, ini hasil lab kita loh, padahal kita hanya menemukan satu hasil laboratorium yang terakhir ya. Yang terakhir aja, itu nanti dipersiapkan. Kemudian kalau di jantung biasanya itu ada dengan hasil lab INR, echo, itu kan juga harus dipersiapkan. Mungkin pasien yang belum belum familiar ya dengan hasil seperti itu. Coba nekat yang ada di rumah itu tau biar jadi family kita kan tadi nggak familiar kan biar jadi family ya ini kan di belakang itu ada link toh tutupan itu bisa di scan nanti di situ ada informasi di bagian nomor 7 atau 8 itu syarat-syarat apa yang gitu nah itu nomor berbayar juga ada inovasi-inovasi itu lengkap ya. Temukan semua informasi penting di satu link. Wah. Ada di mana aja Pak ini nanti bisa ditemukan di mana Pak? Nah, temukan di mana dapat langsung promo kan ya. Di depan Farmasi Rawat Jalan dan di depan Farmasi Rawati. Nah, bisa di scan juga. Dan juga ternyata di IG Farmasi ya ada juga. Bisa diklik di bagian link tree ya Pak ya. Link tree. Scan Sobat Farmasi Adiat Mbak biar jadi family kita. Iya betul. Selanjutnya udah silahkan ini pertanyaan lagi. Menambah lagi ini boleh menambah tadi. Apa itu? Boleh. Karena itu tadi saya jadi kan Mbak Ilda bilang faktor-faktor apa sih yang menyebabkan respon atau waktu yang lama saat-saatnya itu bukan lama, memerlukan waktu yang panjang untuk pasien bisa menerima obat itu hasil lab. Karena satu pasien yang tidak menyiapkan langsung akan berpengaruh ke belakangnya, kita membantu untuk milihin dan lain-lain. Sekarang itu ya kita harus membantu pasien untuk mendapatkan obatnya. Atau yang pasien-pasien fast track. Nah nanti kita bahas fast track ya, fast track yang hanya sendiri di kursi roda, tidak membawa hasil, tapi harus dipilihin dulu karena beliaunya belum paham. Tidak hanya itu lah, enggak kita jalan keluar Pak, kita jalan keluar luar biasa. Itu salah satu yang memperpanjang waktu tunggunya. Terus buku obat, tapi sekarang sudah sangat terbantu oleh SIM rumah sakit, sudah memfasilitasi kami dengan beberapa menu atau fitur yang ada di e-prescribing kita. Pasien tidak bawa buku obat, nggak masalah. Masih bisa. Pasti tetap dilayani. Tapi nggak keluar donat? Donat nggak apa-apa. Yang penting itu. Tapi sekarang lebih cepat ya, lebih cepat daripada pasien pulang ambil bukunya kan? Iya, lebih jauh lagi. Jangan ya kalau itu ya. Jadi untuk pasien yang lupa membawa buku diharapkan tetap membawa. Lebih cepat ya. Betul. Tapi apabila bisa lupa atau hilang dan bagaimana, kita tetap akan melayani, tidak diminta untuk ambil dulu bukunya, karena sudah difasilitasi dari SIM rumah sakit. Kita melihat hasil penunjang, itu hasil penunjang, kemudian riwayat pengobatan sudah ada dalam fitur tersebut gitu. Tapi kenapa pasien masih dimintai kalau di komputer itu ada? Ada. Nah, satu, pasien terbina supaya apa ya, dia care, ini loh Pak, sebenarnya hasil HbA1c ini yang kita perlukan. Jadi karena dari rumah sakit memang hanya memberikan 2, yang satu asli, yang satu kopi. Biasanya asli itu untuk file rumah sakit, satu kopi pasien ya untuk file beliaunya. Untuk memperbanyak lagi untuk mempercepat itu tadi. Apa BPJS minta? Betul sekali. Berarti bukan kita yang persulit ya? Bukan, jadi tapi mempermudah BPJS mendapatkan itu. Jadi kita meminta hasil lab itu supaya pasien mendapatkan obat full 1 bulan. Untuk obat tertentu yang membutuhkan syarat-syarat. Nah, karena kalau tidak memenuhi syarat, kita hanya bisa memberikan obat tersebut 7 hari saja. Kronis ya? Ya, non kronis. Yang 7 hari? Kronis ya. Kalau kronis dengan menyertakan hasil lab itu bisa mendapatkan obat full 1 bulan. Tapi kita harus verify lagi nih dari hasil yang sudah dikumpulkan, kita harus verify lagi apakah sesuai dengan aturan atau restriksi dari BPJS. Jadi memang alurnya masih banyak sekali. Bukan kita yang mempersulit, tapi itu memenuhi persyaratan dari BPJS yang harus ada. Kalau Bu Agatha, Bu Arifah, sejauh ini bagaimana kepuasan pasien terhadap pelayanan waktu tunggu obat kita di Farmasi Rawat Jalan? Nah, kan judulnya lama. Gimana? Ya, Pak.
Ini ada survei itu Iya. ya. Ya, jadi memang kalau ada pasien marah-marah langsung marah-marah, Mbak ini kenapa lama gini, tapi kita akan memberikan solusi. Bapak, kita tanya dulu nih, apakah karena kesakitan atau bagaimana? Karena dari Poli pun sudah memfasilitasi fast track. Iya. Itu fast Agak track. jelasin berarti ini fast track. Oh iya, Sekalian aja ya. bahasanya ya itu, jadi misalkan pasien tersebut bed rest, ada kan periksa ke dokter pakai berangkat. Iya. Nah, pasien di situ bed rest, kemudian biasanya pakai gelang kuning ya untuk resiko Iya. jatuh. Terus pasien yang menggunakan kursi roda, tidak ada yang menemani, dari Poli sudah memilah pasien mana yang bisa fast track atau pasien yang geriatri fast track. Nah itu nanti kita akan layani terlebih dahulu. Itu. Oh, ini F3 berarti? Udah. Iya, nggak F4 ya. Oh, enggak ya. Kalian F1, F2, ini F3. Saya nyanyi. Pasien fast track. Sejauh ini pasien jadi puas karena memang ada keperluan khusus, terus obatnya bisa kita serahkan, tapi juga tidak serta-merta juga sudah babak-belubuk langsung diberikan, tidak, tetap harus melalui alur-alur yang ada gitu. Atau kita itu tadi mengarahkan Bapak Ibu, kalau misalkan tidak waktunya tidak banyak untuk menunggu, monggo silakan diambil besok atau melalui jasa kirim kami. Iya, itu inovasinya tadi apa namanya? Yang jasa Solusi pasti. Iya, itu menjadi solusi pasti paling tidak. Solusi pasti itu apa, Mbak Agatha? Itu Mengantarkan obat ke alamat tujuan dengan edukasi apoteker tanpa antri dan administrasi. iya, tentunya dengan edukasi apoteker di Ya, situ ya, ya. sebenarnya. Selalu sudah diedukasi, pemberian informasi. Tadi ada contohan Mbak itu dilihat di sana. Tuh, berapa itu survei itu farmasinya? Semester 2. 95,54%. Oh, Luar biasa. polanya 1000 tapi. Oh, enggak ya. 100 ya. Ya, berarti. Enggak. 95 itu bijinya itu A plus ya. Masih A itu. A plus ya. Keren Berarti sekali. terbukti di Iya. rumah sakit kita, di farmasi kita ini excellent. Excellent. Ya tentunya mungkin ada yang tidak puas, tapi dari 300 sampai 400 tadi satu atau dua orang. Iya. Nah, kita juga memberikan empati kita dan tentu saja kita merangkul juga Iya. bagaimana itu sebagai masukan untuk kita untuk mencapai bagaimana 100% tadi atau nilainya 100 ya lebih. Amin. Gitu. Iya, itu terkait dengan farmasi rawat jalan. Ini saya kemarin lihat ada SD yang didatangi itu Apa itu? dokter-dokter rumah sakit Adiatma. Wah, kenapa itu Pak? Lah Ada itu, acara apa itu? lah nggak tahu ada acara. Kok dokter spesialis datang ke SD? Ambil rapot. Mungkin ya, ada sekali itu. Itu mungkin ada program dari pemerintah provinsi Jawa Tengah ya. Mungkin apoteker Adiatma mungkin tahu ya. Tahu nggak? Tahu pernah Apa? Saya di mobilnya. Oh, di mobilnya, ya. Ada Pak Gub Pak dan Gub. Pak Wagub. Iya. Terus keliling-keliling. Ya itu apa sih? Apa ya namanya? Iya. Keliling, oh yes, Oh, keliling. iya. Spesialis keliling. Iya. Jadi jangan salah, spesialis loh Pak. Iya, dokter spesialis ya. Spesialis. Dokter spesialis yang keliling. Biasanya kan non sewa ya dokter umum ya. Ya kalau kita bansos ada DU ada itu. Kalau ini sampai keliling, spesialis yang keliling. Naik mobil itu Iya. keliling bawa obat-obatan, alkes. Iya itu berarti dokternya datang ke beberapa tempat yang di Jawa Tengah. Untuk apa sih kira-kira ini? Programnya kalau tidak salah programnya dari Pemprov ya, Pemprov Jateng, untuk masyarakat itu bisa berobat ke dokter spesialis. Tadi saya baca itu ada spesialis paru, THT, penyakit dalam. Ya kemarin ada anak karena di area SD ya. Iya, betul di Iya. sana juga mungkin tanya ya. Iya, mungkin itu untuk screening juga ya penyakit-penyakit yang ada di Indonesia supaya nanti dapat tertangani sebelum sampai parah. Iya, sangat terbantu sekali. Gratis nih, gratis pasti. Gratis pastinya Masa ya. kalau orang kan beranggapan ke spesialis, aduh sudah 300.000 sendiri Iya. dokternya aja, belum obatnya. Antrinya. Antrinya mana sih? Aduh. Sekarang sudah difasilitasi dengan datang langsung ke tempatnya apa enggak? Iya, itu. Enggak sakit pun mungkin datang. Iya. Bisa tensi aja, apa. Ya, untuk screening tadi ya, Screening, untuk paling tidak untuk awalannya. Itu provinsi Jawa Tengah. Kalau di Indonesia juga ada loh. Apa itu? Yang di puskesmas itu. Oh iya. Tadi ulang tahun. Oh iya. Belum nikmati Saya sudah nikmatin. Nah, apa gitu. Oh, ini ulang tahun bisa.
Hari ini ya. Itu Apa? pakainya kan program Satu Sehat ya Mas ya. Iya, itu apa? Terus saya itu datang ke fase pertama dulu, ternyata di fase pertama saya itu kan klinik, tidak tersedia itu Mas untuk fasilitas untuk cek kesehatan itu. Cek kesehatan. Akhirnya dilempar ke puskesmas ini Mas diarahkan ke puskesmas terdekat ya, mungkin yang sudah apa namanya ada fasilitasi yang memfasilitasi, dan ternyata di sana itu cuma saya cek gula aja Mas. Nah karena faktor resikonya iya, jadi masih seger gini mau cek apa lagi jadi ya? di Satu Sehat itu nanti kita melakukan screening dulu Mas. Screeningnya online, isi dulu. Jadi pertama daftar dulu secara online melalui apa namanya akun Satu Sehat itu, langsung nanti kita dapat nomor antrian. Tergantung kita mau daftarnya untuk hari apa, nanti bisa di mana hari apa? Iya, di mana dan hari apa. Jadi yang hari pertama itu kan saya ke fases pertama dulu. Ternyata tidak bisa. Terus nanti diarahkan, dikasih edukasi, ini harusnya mendaftar dulu online ke puskesmas terdekat. Nah, habis itu setelah mendaftar kita melakukan screening. Jadi misal kita ada apa namanya resiko apa penyakit, ada keluhan di penyakit. Oh ya, sesuai pemeriksaannya disesuaikan dengan screening awal ya. Kita perokok atau tidak, ya screening. Ya benar, cek gula karena kan faktor resikonya ya. Karena saya cuma screeningnya juga nggak ada keluhan apa-apa Mas. Habis itu ke puskesmas, dicek tinggi badan, berat badan seperti biasa, tensi, lalu kemudian gula darah itu. Hasilnya aman ya? Alhamdulillah. Tapi ini Mas hasilnya yang sangat sangat menyenangkan. Enggak, masa saya termasuknya obesitas Mas. dengan Bapak. Iya, obesitas, saya over obesitas. Hafalan dokternya itu berdasarkan dari lingkar perut. Padahal ibu-ibu itu rata-rata perutnya besar ya Mas. Ternyata diukurnya dari itu, dan saya harus mengurangi itu. Takut. Itu kan kayak yang di itu kan ada saya menyatakan tidak takut istri ya begitu. Saya minta maaf ya. Saya takut bilang gitu ya. Iya. Sejauh itu tadi ya sangat bagus sekali ya, dari pemerintah pusat ada cek kesehatan gratis, pemerintah provinsi spesialisnya didatangkan langsung untuk screening ya. Sampai kemarin ada Pak Wagub juga menemani, mendampingi kita di salah satu SD yang ada di sekitar rumah sakit Dr. Adiatma. Ya belum tahu? Itu lihat dong IG-nya. Iya, oke, nanti kita kembali lagi ke farmasi rawat jalan. Ya ini hampir 1 jam ya, nggak kerasa ya. Beliau nggak kerasa ya, kita yang kerasa ya. Iya, ini tadi banyak sekali informasi yang sudah diberikan terkait syaratnya, alurnya. Kalau nomor antrian di depan itu sudah ada informasi belum ya? Panggilan? Enggak, itu nomor yang bahwa ini sudah sampai nomor berapa? Ada, iya, monitor. Jadi acuan pasien untuk dipanggil itu kan panggil nomornya. Selain suara, kecil kan? lebih kecil dari ini. Oh, gede dong, biar dulu. Iya. Di sebelah mana Mbak? Di atasnya loket F2. Oh, di atas. Iya. Jadi selain panggilan nomor, suara, kemudian juga ada monitor nomor antrian, RPP dan L. Oh, oke. Namanya nanti dicoba namanya. Iya. Mungkin informasinya akan lebih baik lagi tuh bila itu ada ini sedang diracik, ini sedang diapa gitu. Oh, berarti masuk inovasi ya itu ya? Iya. Udah sampai mana prosesnya? Betul. Ranking ya namanya ya. Ternyata di situ tulisannya kecil banget, ada bintang kecil dan diambilkan di gudang. Sedang dikonsulkan. Proses konsul ya gitu. Kan daftar gede-gede itu. Sekali ya. Tapi nanti itu menimbulkan pertanyaan Mas. Itu bacanya apa itu? Iya, berarti tetap harus sesuai informasi supaya pasien itu kan tingkat keponya tinggi pasien. Tadi aja sudah ada tulisannya, tanya ke mungkin pengen kenalan sama Mbak Agatha, ya kan? Kan jadi lebih intensnya tanya aja nih. Belum minum obat aja udah sembuh, lihat apa sih. Itu menambahkan kalau pas untuk misalkan kita ada kendala di situ, ada pengambilan obat, ada konsul dokter, itu kita akan menginformasikan juga ke pasiennya. Jadi pasien nunggunya juga lebih nyaman ya. Pak, ini ada obat yang
memang kita harus dikonsulkan atau kita harus mengambil dulu di gudang, jadi memang ada jeda waktunya seperti itu. Tetap kita informasikan ya seperti itu ke pasien. Proses-proses yang dibutuhkan itu banyak juga Mbak dalam sehari untuk konsul untuk tadi yang mungkin bisa memerlukan waktu. Ya, tidak terlalu banyak sih, karena kan sudah mungkin kita konsulnya apabila ternyata obat tersebut kosong, dokter mengganti untuk diganti apa seperti itu, atau ada dosis yang tidak tertulis, kita tetap harus mengomunikasikan, tapi atau resep yang belum masuk dokternya kelewatan untuk mengklik resepnya, jadi belum masuk ke farmasi, kita akan menentukan pasien, bapak mohon maaf ini resepnya belum masuk, mohon ditunggu, atau ada yang belum konsulkan silahkan ditunggu, takutnya kok lama tapi tanpa ada informasi apa-apa kan pasien kita tetap dengan informasi itu kan lama asalkan aman pasiennya. Tentunya pasien safety kita utamakan. Untuk menanggulangi itu kan tadi banyak sekali tahapan yang dilakukan. Dari segi penilaian apoteker Agatha sebagai apoteker yang dirawat jalan, jumlah personilnya apakah sudah cukup? Jumlah personil kalau misalkan berapa sih personilnya yang ada di rawat jalan? Rawat jalan ya, kita kan posnya rawat jalan semua reguler itu 9, 10 dengan 10 ya reseptif. Untuk pasien 200 itu cukup gak sih? Dia cukup kalau full ya nggak cukup ya, kalau ada yang cuti ya betul, jadi kalau nggak ada yang cuti ya itu kita harus gimana caranya kita dari apoteker yang telaah, kan kita apotekernya ada 3 di rawat jalan, bukan hanya saya, bukan cuma saya, jadi ada saya, Bapak Ganteng tadi, Bu Leni, Bapak Ganteng, Bapak Catur, yang terhormat, ada 3, kemudian yang lainnya ada teman-teman TPK, teman-teman TPK-nya berarti ada 6, reseptornya 1 Pak Tajo, gitu. Nah dari cukup ya? Cukup. Alhamdulillah, berarti tidak perlu tambahkan lagi. Cukup tapi kedep enggak? Cukup. Cukup. Saya dekat dengan pusat kan sebenarnya kalau bantuannya dari kepala instalasi ya. Langsung ya. Cukup. Kalau jantung? Jantung 3. Apoteker 1, 2 TPK, kemudian di farmasi Nusa Indah 1 TPK, 1 apoteker merangkap di eksekutif apoteker. Oh benar turunnya. Ya, sama 1 eksekutif, 1 TPK. Oke, cukup ya. Sitostatika 1 di Omnipah terus Agustin. Kalau itu cukup. Agustin 1, terus TPK-nya 3 teman-teman. Mata sama pelayanan di sipil kreasi. Ya. Bu Agatha, ini kan kalau ada pasien mau ngambil obat, ternyata tuh nomor antriannya tuh sudah kelewatan. Tadi waktu mungkin dia lagi ke toilet atau lagi jajan. Nah, nanti yang diutamakan kembali tuh nomor yang terlewat itu dulu apa nomor selanjutnya dulu? Kalau Bang ambil lagi ya? Iya. Ambil lagi ya? Enggak ya? Kami menyelesaikan apa yang kita jelaskan dulu. Jadi kami sudah menjelaskan pasien, kemudian ada pasien benar, kita menyelesaikan dulu yang ada yang di depan kita. Baru kemudian kita melayani pasien yang nomornya terlewat tadi. Bukan berarti kita ini sedang tengah-tengah menjelaskan, kemudian yang Pak enggak, menyelesaikan yang ada di depan kita. Ketika ya, terkait tadi ada dukungan dari sumber daya manusia yang sudah cukup untuk mendapatkan responden yang ditargetkan tadi atau indikator kepuasan pasien yang tentunya dinilai dari responden kalau di rawat jalan. Kalau dukungan dari segi sarana dan prasarana mungkin terkait tadi adanya sistem berubah dari resep manual ke resep yang sudah elektronik, itu apakah sudah cukup untuk menanggulangi tadi bahasanya tanda kutipnya lama atau memerlukan waktu tadi? Sistem selalu update ya Mbak, selalu ada perubahan yang baru, inovasi yang baru terus dari tim rumah sakit untuk membantu pelayanan kita lebih baik, lebih cepat, lebih aman. Itu satu. Kemudian alur pelayanan ya, itu sebenarnya lebih ke taktik apa ya, apa sih? Supaya strategi selalu dievaluasi ya? Iya, teman TPK mana sih yang di sini ada macet, misalkan nomor antriannya lama, kita akan rolling dengan teman yang lain yang mungkin kan capek karena pasien banyak itu semua berdiri tuh langsung tapi nggak subjektif ya?
Sudah. Oh, lama nih orangnya nih. Iya sih. ini Mas. Lah kan satu ke sana, Aku sini. Oh iya betul. Iya. Enggak subjektif ya? Teman-teman sih tahu kalau misalkan di sini apa kumpul lama, macam-macam lama akan rolling dengan teman yang lain, kemudian kita geruduk. Saya kadang itu pengen saling curahan membantu. hati seorang apoteker. Yes. Ini loh, coba sampai narik satu pasien ke dalam ini Pak, kira-kira tidak di dalam Iya. enggak yang Iya, santai-santai. Ya, tapi kita harus memperlihatkan bahwa kita care terhadap pasien tetap merasa nyaman. Walaupun kita tidak memperlihatkan kesedihan dan pelayannya kita di dalam. Iya, Iya. Nggak saya bilang sama teman-teman. Makanya kalau marah mau ngomong apa-apa di dalam boleh di dalam. Kalau setelah keluar silahkan selesai. Mau misuh apa terserah boleh. Tapi Iya. ya pada saat ketemu pasien kita harus tetap melayani. Penuh hati. Karena walaupun tulus ada di rawat inap, kita harus tulus melayani sepenuh hati. Iya. Iya. Berarti itu sangat hebat sekali ya tadi tahapannya. Banyak sekali personel aman, sarpras aman ya. Tentunya kita tetap belajar terus, evaluasi terus untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan waktunya juga kita kejar. Dan target akhirnya tadi apa? Target akhir supaya apa? Yang kecil tadi bawah, yang di bawah tadi, yang aman dan pasien safety tentunya. Oh, mana aku deh. Tadi orientasi apoteker dan seluruh fasilitas hospital dia tetap targetnya masih ada. Ada pertanyaan sih. Wah, ini sulit nih. Silakan dibacakan Mbak Ilda. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Mau bertanya kepada Ibu Apoteker, berarti sama Ibu Apoteker Agatha ya, apakah boba dilayani 24 jam? Dan untuk penjadwalan apoteker boba bagaimana? Nah, ini pengen cari jadwalnya Mbak Agatha berapa? Iya, mana jadwalnya gitu biasanya. Coba bisa dijawab Ibu Agatha. Boba tadi sudah dijelaskan 27 kali 24 jam. Iya. Bisa. Jadi Berarti setiap hari ya? iya, setiap hari. Jadi boba itu sudah tertanam di seluruh rumah. Ada di satu farmasi itu sudah ada komputer yang WA bobanya terbuka. Jadi memang dijadwalkan, ada jadwalnya. Tapi apabila ada apoteker yang sudah melihat ada pesan dari pasien menanyakan mengenai obat di boba, di WA boba, akan langsung dijawab. Berarti itu tadi sudah WA boba terjadwal. Ya. Di seluruh device yang ada bisa dijawab. Iya. Berarti kalau ada orang yang WA mengatasnamakan apoteker rumah sakit Adiatma tidak dengan nomor boba, berarti bukan ya, penipuan ya. Ya kayak yang di bank-bank itu penipuan kan. Ya kan Bank Jateng banknya pakai G. Oh iya Mas. Hampir nanti dulu juga. Walaupun saldonya kecil. Ya, itu jadi kalau selain nomor boba itu juga digunakan untuk komunikasi dengan pasien. Misalkan ada tadi Mengingatkan obat belum diambil. tadi yang 2 hari, ambil besok ternyata 3 hari belum diambil pakai nomor boba ya. Iya. Untuk konsul ke dokter nomor dibagi apa? Nomor dibagi, bisa nomor boba. Kalau itu dokter kita ya. Iya, dokter internal kita. Jadi tadi pertanyaannya, boba apakah 24 jam? Jawabannya 24 iya jam. ya. Iya, Dari Lebaran libur nggak? Wah, Oh iya. jadi customer center pun kalau misalkan ada pesan diarahkan ke boba. Oh sip, benar. Iya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oh tadi suruh duduk tegak sih pertanyaannya begitu. Iya sih. Semua itu kolaborasi ya. Kolaborasi. Di pendaftaran itu yang ada itu adalah kepo. Ya, Kita punya inovasi boba, punya yang tadi pengiriman pakai solusi pasti sinergis Iya, dari awal sampai bagaimana inovasi itu dapat meningkatkan pelayanan rumah sakit Dr. Adiatma untuk pasien yang ada di rumah, sobat ngeker, sobat Adiatma, sobat perawat Adiatma juga semuanya Semua kita. sobat ya? Iya, semuanya sobat supaya familiar tadi. Iya benar, dia jadi family. Family, iya. Bahkan kita mau berapa jam? 2 jam? 3 jam? Ayo. Kalau ada minumnya saya bisa. Datang.
mbaknya nggak ikut tadi sih. Ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi biasanya bisa lihat Mbak Yanto, gitu. Ada minumnya, ini gimmick doang. Dapat tidak apa-apa. Jadi bisa dibawa pulang ya, gimmicknya biar ya. besok kesini lagi, biar dapat minum. Iya, bagaimana saya kira nih 1 jam cukup ya? Pertanyaan cuma 1 aja. Aduh. Apa? Nanti kalau tanya bisa ketemu. Oh iya, nanti kalau nomornya nomornya bisa jelas, di nomor bobanya nanti bisa di Iya, tuh linknya tuh ada tuh di belakang ya. Kalau pengen ketemu apoteker Agatha dan Mbak Arifah bisa ke rawat jalan, nanti scan-nya ada di depan farmasi. jam pelayanannya, jangan lupa tadi belum disampaikan ya. Oh iya. Pelayanan farmasi hari Senin sampai Kamis itu jam 7 pagi sampai jam 15.30. Yakin. Lebih gimana? Lah, Lebih, gitu Pak. dong. Iya, oke. Lebih ya sampai selesai. Sampai selesai. Kita harus cek stok Iya. setelah pelayanan itu. Iya. Kemudian untuk hari Jumat kita jam 7 pagi sampai jam 14 siang. 14 ya. Iya. Lebih dari itu pasien datang 2:30 kita masih di situ tetap dilayani. Oh iya, satu lagi ada pasien yang Mbak, mohon maaf saya belum bisa ambil obatnya, apakah bisa diambil besok Sabtu atau Minggu? Padahal kan kami tutup. Iya. Oh, di hari kerja. Bisa juga itu. Kita bantu untuk mengambilnya di farmasi IGD. Oh. Jadi obat yang sudah super kami sekali. siapkan, kita operkan ke teman satelit farmasi IGD untuk pasien bisa ambil di sana. Saya kira nggak dilayani. Besok aja Senin nggak gitu. Ternyata diambil. Sip. Apapun masalahnya kita punya solusi. Itu saya tidak duga jawabannya seperti itu, Mas. Saya kira diambil aja besok Senin. Iya. Rasakan kau farmasi gini. Iya. Ya, dan tetap kita melayani sepenuh hati walaupun kita mengambilkan. Oke. Sudah Enggak ada lagi pertanyaan. 1 jam 15 menit, pertanyaan tidak ada, sudah aman. Mungkin itu beberapa. Enggak ada pertanyaan itu berarti artinya sangat jelas. Sangat jelas. Luar. Atau tidak mudeng, Mbak. Sangat jelas. Yang ini sangat jelas. Iya, kalau itu kalau ngajar online kan kadang ya mahasiswanya mana nih? Iya. Oke. Terima kasih sekali. Kita ucapkan untuk apoteker Agatha dan Mbak Arifah. Nanti saya pengen sebelum kita tutup acara ngekar pada hari yang sangat spesial ini, ke depan saya yakin hostnya Hilda nanti. Karena saya sedikit bertanya, beliau yang banyak. Ini karena tadi malam dari WA dulu sama Mas Darmawan, Hil persiapkan pertanyaan. Iya, ya benar. Memang seperti itu. Dulu tentang Bu Agatha sama Bu Arifah. Iya, betul. Padahal di rumah tuh sama ngomong anak Mas sama gendong. Apa pertanyaannya betul, gitu sip ya. sekali. Ini sudah teruji. Saya siap nanti beliau ada di host ya, saya yang siap kami temani. Ini masih apa kalau Pak Agam bilang ini host karbita. Kan Nanti di karbit tambah mateng ya. gedang kali. Iya, oke sekali. Ini sangat istimewa bersama apoteker Agatha. Mbak Arifah yang sebentar lagi apoteker juga. Ya, alhamdulillah habis ini izin gelar. Kalau saya nanti gampang. Mbak Arifah tinggal habis ini izin gelar, izin sekolah lagi, ya nanti menyusul apoteker Agatha. Iya, amin. Terus ini sudah saya berbahagia sekali di hari ini. Tidak afdol kalau tidak close statement dari apoteker dan tenaga vokasi untuk acara ngekar hari ini. Kata-kata. Oh, kalau mau pantun juga boleh ya Mas. Jangan pakai nominal nanti ya, tapi pakai notifikasi. Lihatnya ke kamera, lihatnya ke kamera. Ini Mbak, ini kameranya ini ya. Ya, silakan. Iya. Cakep. Ya, 3, 2, 1, take 1, action. Jangan takut ke farmasi rawat jalan. Kita pasti punya solusi untuk Bapak Ibu sekalian dalam melayani obat bayi. Ya, ini yang tak tunggu-tunggu dari senior kita. Iya. Tunggu nih. Karena Mbak Arifah ini omongnya sedikit. Kenapa berondong dia omongnya? Kita untuk pelayanan obat di farmasi kita akan memberikan yang terbaik untuk pasien.
Oke, Hilda, terima kasih. Ini Sama-sama. sudah Saya punya pamflet menemani Mas. kita. Oke. Untuk Iya. closing. Iya, oke, silakan. Nanti tolong dibantu dengan cakep ya. Buru. Nah, oke. Bilangnya pengangguran tapi banyak acara. Cakep. Akhir kata terima kasih dari saya Hilda, si pembawa acara. Bener kan? Siapa yang membawa acara? Iya. Oke, terima kasih sekali Bapak. Terima kasih Mbak Arifah. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata dari kami. Itu semua kami sengaja. Ada yang nggak sengaja di dunia ini, itu pasti kami sengaja. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih informasi yang diberikan kepada sobat Ngeker ya. yang ada di rumah. Yaitu informasi untuk kita juga. Ternyata di hari Sabtu dan Minggu bisa titip obat di farmasi. Satu Andiri. Iya. Ya. Sebelum kita tutup acara ini, Hilda dibaca dong, penutup dibaca di akhir ya. Silakan Hilda. Oke. Anda dapat menghubungi kami melalui sambungan telepon di nomor dicatat ya. Iya. 024 7605 297 atau di 024 76 053 78 atau melalui sambungan pesan chat WhatsApp atau non-call ya di nomor 081 325 656 399 untuk pelayanan pusat informasi RSUD Dr. Adiatma MPH. Dan tentunya kalau untuk farmasi bisa menghubungi Boba di 0821 Boba 1122. Oke, terima kasih sekali Hilda. Sama-sama. Terima kasih sekali Apoteker Agatha. Terima kasih Mbak Arifah. Sehat selalu, sukses selalu. Terima kasih. Saya tutup ngeker pada pagi hari ini. Ngeker ngobrol bareng Apoteker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Agatha terima kasih. Mbak Arifah terima kasih. Hilda terima kasih. Enak toh yuk? Enak ya? Oh, rasa YouTube enak, harus enak. Ya, gitu. Sekarang kita bikin popo.